Acara ini adalah halakoh. Halakoh itu bukan kampanye. Maksudnya bukan kampanye politik elektoral. Halakoh itu seperti diskusi, sehingga nanti saya akan sampaikan ceramah itu singkat. Sudah itu kalau mau ada yang tanya, itu diperbolehkan. Itu namanya halakoh. Dari sana nanti boleh tanya, dari sana, dari sini, dipersilakan. Hadirin sekalian, karena saya Menko Polhukam, maka halakoh saya adalah terkait tugas saya, yaitu bagaimana kita merawat negara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara, menurut Imam Al-Ghazali, memiliki negara itu adalah syarat. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa mempunyai negara dan melaksanakan ajaran agama itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kata Imam Al-Ghazali, ad-dinu was sultan atau ad-dinu wal mulk kal amani la yatimmu ahaduhuma dunal akhar. Melaksanakan ajaran agama untuk beribadah dan mempunyai kekuasaan negara, mempunyai negara adalah dua saudara kembar. Tahu aman. Negara akan bagus kalau keagamaannya bagus. Pelaksanaan ajaran agama akan bagus kalau negaranya bagus. La yatimmu ahaduhuma dunal akhar. Tidak akan bagus salah satunya kalau tidak ada salah satunya. Lalu apa fungsinya? Ad-dinu usun was sultanu harisun. Agama itu adalah asas, dasar di dalam perjuangan. Lingkungan hidup, berpolitik, berhubungan secara internasional dan sebagainya, itu kehidupan di dalam kita beribadah. Nah, saudara sekalian, itu pentingnya negara. Itulah sebabnya kita kemudian sesudah dijajah 352 tahun oleh Belanda, ditambah dengan 3 tahun oleh Jepang, lalu kita memerdekakan Indonesia ini sebagai negara merdeka. Apa bunyi proklamasinya? Proklamasinya itu, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi kita bangsa Indonesia, bangsa itu terdiri dari suku bangsa yang bermacam-macam bersatu sebagai bangsa Indonesia, lalu mendirikan negara untuk mengambil alih kekuasaan dari penjajah. Nah, ini sama, saudara, ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Yathrib. Apa yang dilakukan pertama oleh Nabi di awal-awal kehadirannya di sana? Pertama tentu mendirikan masjid. Sesudah itu apa? Beliau mendirikan negara. Yathrib diubah namanya menjadi Madinah. Dan Nabi mengucapkan sebuah proklamasi yang sama nih dengan proklamasi kemerdekaan kita kalau diambil makna terdalamnya. Begini kata Nabi, ada kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin wa Quraisyin wa Yathrib wa man tabi'ahu falahikum bihim wa jahada ma'hum. Ini proklamasi dari Nabi Muhammad. Ini proklamasi bangsa Indonesia. Ini proklamasi, hada kitab. Kitab itu bisa proklamasi, bisa keputusan, bisa catatan, bisa kewajiban, bisa dekret. Hada kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Antara orang mukmin dan orang muslim, orang Yathrib dan orang Quraisy,
ini orang bukan Islam ya, Yasrib Quraisy waktu itu tidak Islam. Beda-beda agama, ada Yahudi, ada Nasrani. Waman tabi'ahum, dan semua puak-puak yang berbeda-beda suku di Madinah itu, falahi qobihim wajah darakum, mengatakan bersatu, merdeka dan berjuang untuk membentuk kekuasaan sendiri. Wahum ummatun wahidatun min dunin nas. Ini negara Madinah ini adalah sebuah umat yang merupakan sebuah geopolitik tersendiri di tengah-tengah manusia di dunia. Itulah negara. Hadirin sekalian, saya ingin mengatakan bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang telah diperjuangkan oleh para ulama dan berdiri seperti yang didirikan oleh Nabi, yaitu negara kesatuan, bersatu di dalam keberbedaan, toleran, bersaudara satu sama lain, dan bekerja sama membangun sebuah negara bersama yang dikelola bersama untuk kebaikan manusia, kebaikan warga negaranya. Nah, sekarang negara itu perlu pemimpin. Ini yang ingin saya sampaikan. Saya tidak akan berkampanye. Dari awal saya ingin katakan, besok tanggal 14 ada pemilu, 14 bulan 2. Hadirin sekalian, silahkan memilih siapa saja yang dianggap baik menurut keyakinan hadirin sekalian. Saya tidak akan katakan, kamu pilih partai ini, enggak, terserah. Ada yang menekan-nekan harus milih si A, si B, si C, enggak boleh. Rakyat harus diberi kebebasan untuk memilih berdasar kehendak hati nuraninya sendiri. Siapa pemimpin yang dipilih itu adalah pemimpin yang cocok bagi rakyatnya sendiri. Siapa pemimpin yang cocok? Begini, hadirin, saya calon wakil presiden. Saya tidak berkampanye agar saudara memilih saya, enggak. Milih yang baik saja. Itu kan ada ceritanya, tanyalah pada kiai-kiai ini siapa sih yang paling bagus, itu tanya aja gitu. Yang penting memilihnya itu ikhlas. Jangan memilih karena duit, jangan memilih karena tekanan pejabat, kepala desa atau siapa. Jangan milih karena itu. Jangan milih karena amplop. Pilih yang baik. Ini negaranya harus baik. Makanya hadirin sekalian, saya ingin katakan gini, orang yang memilih tidak sesuai dengan bisikan kalbu atau nurani, menurut Allah, orang seperti ini masuk neraka jahanam karena perilakunya lebih jelek dari binatang. Gini, firman Allah tuh begini, walaqad dzara'na li jahannam katsirun minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha. Tapi hatinya itu tidak digunakan untuk memahami kebenaran yang dibisikkan oleh hati itu. Yang benar ini, tapi yang dibenarkan ini. Ini benar tapi disalahkan. Ini bagus tapi jelekkan, ini jelek tapi dibenarkan. Itu tidak sesuai dengan hati nurani. Itu dilarang oleh Allah, masuk neraka jahanam orang kayak gitu. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi tidak mau melihat kebenaran dengan matanya itu. Pura-pura buta. Ada kejahatan, ada korupsi, ada pelanggaran hukum, pura-pura buta dia. Karena apa? Karena sudah disuap mungkin, karena takut, atau karena ingin dapat bagian. Punya mata
tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka itu punya telinga tapi tidak mau mendengar yang benar. Ulaika kal an'am. Mereka manusia yang seperti ini sebenarnya seperti binatang. Bal hum adhal. Malah lebih sesat lagi dari binatang. Oleh sebab itu, dalam konteks menjaga negara ini, hadirin sekalian, pilih nanti pemimpin, wakil rakyat, wakil DPD, Dewan Perwakilan Daerah yang menurut hati nurani saudara bagus. Bagus. Itu ada, bisikan hati itu ada. Kalau ngelihat ini, oh ini yang bagus. Oh ini yang jelek. Oh, Pak Mahfud itu brengsek, nggak usah dipilih. Nah, Pak. Karena memilih itu adalah untuk memilih pemimpin kita. Jangan sembarangan. Nah, kemudian, saudara, kenapa saya katakan ini? Karena sekarang ini banyak itu tokoh masyarakat. Bahkan orang yang mengaku sebagai tokoh agama, tokoh adat. Itu kadang-kala mengarahkan ke cara-cara sesat. Anak buahnya, rakyatnya, umatnya disuruh memilih ini. Ini harus ini bagus. Padahal itu yang ditawarkan tidak bagus. Kenapa nyuruh gitu? Ya karena itu, karena permainan politik, karena dikasih uang, dikasih proyek, dikasih apa? Udah kamu pilih ini ya. Nanti begitu kami terpilih, saya bangun gedung di sini untukmu. Banyak yang begitu. Nah itu yang dilarang oleh Allah. Karena Allah itu firman Allah, wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila. Jangan kau jual kebenaran dari Allah itu dengan harga murah dan murahan. Jangan dijual. Nanti kasih uang lalu milih ini karena uang, murah sekali. Lalu mau gerakan massa, milih ini, milih itu. Saudara, sebagai Menko Polhukam, saya bertugas untuk mengatakan pilihlah yang benar sesuai dengan hati nurani dan informasi yang bisa dilihat dan didengar tentang kebenaran dan kebaikan dari setiap calon yang muncul. Negara ini harus terpelihara kalau tidak ingin hancur.